Oke, jadi yang kita pelajari atau yang kita buktikan itu adalah pernyataan. Nah, perlu diingat ada pernyataan tunggal, ada pernyataan majemuk. Kalau pernyataan tunggal ya dinotasikan dengan begini saja, misalnya P begitu ya, atau Q, atau biasanya huruf kecil. Kemudian ada pernyataan majemuk, P atau Q, kalau pakai huruf kapital ya, P dan Q. Jika P maka Q, P jika dan hanya jika Q. Ini adalah disjungsi, kemudian ini konjungsi, ini implikasi, ini biimplikasi. Begitu. Nah, bagaimana aturan logika untuk mengetahui kebenaran, nilai kebenaran dari pernyataan tersebut? Nah, yang perlu diingat, ini dia akan bernilai salah ya jika P-nya salah dan Q-nya salah. Ini sama dengannya itu nilainya maksudnya ya. Selain itu dia benar. Gitu ya. Sementara kalau yang konjungsi dia akan bernilai benar jika P-nya benar dan Q-nya benar. Ini dihubungkan dengan atau, ini dihubungkan dengan dan, gitu ya. Selain itu salah. Nah, kemudian implikasi yang kita ingat bagian salahnya aja. Dia salah jika P-nya benar, tetapi Q-nya bernilai salah. Selain itu benar. Nah, kemudian kalau yang biimplikasi, dia akan bernilai benar jika P sama dengan Q, nilai kebenarnya maksudnya, sama-sama dengan benar, atau dua-duanya salah, gitu ya. Sebetulnya itu bisa dicek dari implikasi. Jika P, jika dan hanya jika Q itu, artinya jika P maka Q, dan jika Q maka P, begitu ya. Nah, ini penting supaya merefresh kembali tentang logika itu yang tentu saja ada kaitannya dengan pembuktian, begitu ya. Nah, kemudian umumnya pernyataan matematika itu dalam bentuk seperti ini. Bahkan kalimat yang tunggal sekalipun bisa kita buat dalam bentuk implikasi, gitu ya. Misalnya banyaknya bilangan prima adalah tak hingga. Ini kan kalimat tunggal ya. Kalau mau dibuat implikasi bisa juga. Jika n adalah banyaknya himpunan banyaknya bilangan prima, maka n adalah tak hingga, gitu ya. Selalu bisa dibuat begitu. Nah, tentu saya tidak ingin mengulas lebih jauh lagi karena sudah belajar. Ini mengingatkan aja, justru penekanannya pada membuktikan, gitu ya. Nah, kemudian supaya gampang diingat, begitu ya. Kenapa? Kadang-kadang kan yang suka jadi masalah itu atau kita mempertanyakan itu, mengapa salah bernilai benar atau salah benar bernilai benar juga, gitu ya. Nah, sebetulnya saya sering memberi contoh dalam kehidupan sehari-harinya, kalimat biasa maksudnya, jika hari ini hujan, misalnya gitu ya. Jika hari ini hujan, maka saya membawa payung, gitu ya. Nah, kalau P-nya bernilai salah, ini P-nya, ini Q-nya. Kalau P-nya bernilai salah, artinya hari ini tidak hujan. Kemudian Q-nya juga salah juga, artinya saya tidak membawa payung. Ya kan tidak apa-apa begitu ya. Artinya saya tidak basah kuyup gitu maksudnya. Sehingga tindakan saya itu ya masih benar. Sebaliknya, hari ini tidak hujan. Ini yang bagian yang kedua. Hari ini tidak hujan. Saya tidak bawa payung.
hari ini tidak hujan, saya membawa payung. Ya sama kondisinya. Saya tidak basah kuyup gitu ya. Sehingga tindakan saya itu masih benar. Yang jadi masalah itu kalau hari ini hujan, ya berarti B-nya bernilai benar, ya. Saya tidak bawa payung. Nah, itu salah karena ya akibatnya saya basah kuyup gitu ya, kehujanan. Jadi mengingatnya seperti itu. Atau bisa dikaitkan dengan janji. Jika jika Anda mendapat nilai A, saya akan traktir di manalah gitu ya, di restoran. Ini siapa nih? Bentar. Oke, saya lanjutkan. Atau misalnya tadi, jika Anda mendapat nilai A, maka saya akan traktir di restoran. Nah, kapan saya dikatakan melanggar janji? Itu kalau Anda dapat A, tapi saya tidak mentraktir. Artinya P-nya benar, Q-nya salah. Itu kan melanggar janji. Tapi kalau Anda tidak dapat A, saya tidak traktir, ya udah karena syaratnya juga tidak terpenuhi. Atau Anda tidak dapat A, tapi saya mau traktir, gitu ya. Tapi saya mau traktir, ya tidak ada salahnya juga, gitu. Tidak ada yang dilanggar, gitu. Seperti itu ya. Ya tentu kalau Anda dapat A, saya traktir, ya itu ya normalnya begitu. Oleh karena itu dalam pernyataan matematika yang selalu jadi fokus itu kalau P-nya benar. Makanya dalam pernyataan matematika P-nya itu hipotesis atau asumsi. Jadi benar. Karena kalau P-nya salah, Q-nya nggak usah diperiksa. Karena pasti pernyataan itu bernilai benar. Gitu ya. Oke, ini ada salah. Ini bukan jika dan hanya jika ya. Tapi jika begitu. Nah, seperti itu. Jadi harus diingat seperti itu ketika membuktikan kalau kalimatnya jika P maka Q, tentu P-nya itu bisa jadi kalimat majemuk yang lain ya. Bisa P dan Q, bisa si ininya ini ya. Oke. Si ininya sendiri bisa jadi kalimat majemuk. Misalnya gini. Jika P atau Q maka R misalnya gitu. Kok maka R gitu. Atau jika P dan Q maka R begitu. Atau bisa jadi sebelah sininya yang majemuk begitu ya. Tapi patokan dasarnya itu. Anda harus bisa mencari negasinya, Anda harus bisa mencari kontrapositifnya untuk semuanya itu. Untuk yang 4 ini. Ya, Anda harus bisa cari kontrapositif, Anda juga harus yang kontrapositif itu ini saja. Kalau yang lain Anda harus bisa cari atau ya cari negasinya. Gitu ya. Seperti itu. Tentang nilai kebenaran seperti itu, kemudian kembali lagi ke cara membuktikan atau metode membuktikan dalam matematika, metode pembuktian. Jadi ada pembuktian langsung, ada juga yang tidak langsung. Yang pertama, yang kedua, tidak langsung. Nah, salah satu teknik langsung itu adalah induksi matematika ya. Itu hanya tekniknya aja. Nanti induksi matematika bisa dicek di YouTube juga banyak, di saya juga ada, di YouTube channel saya juga ada gitu ya. Nah, membuktikan secara langsung itu menggunakan jika P maka Q, ternyata P. Jadi menggunakan modus ponen gitu ya. Maka kesimpulannya Q gitu. Kalau tidak langsung, ada kontrapositif namanya. Jadi ini diambil kontrapositifnya, ada dengan kontradiksi. Gitu. Mudah-mudahan kalian masih ingat waktu struktur aljabar gitu ya. Yang waktu itu belum saya bahas adalah
Salah satu tekniknya itu ada, salah satu strateginya dalam membuktikan itu ada namanya backward forward, atau di bukunya Daniel Solow namanya forward backward method gitu ya. Saya tuliskan sebetulnya backward dulu, tapi di bukunya Daniel Solow seperti itu. Apa metode itu? Kurang lebih begini. Kita mau membuktikan jika P maka Q, begitu ya. Jika P maka Q. Maka yang kita lakukan adalah agar Q terjadi, apa yang harus dilakukan? Agar Q terjadi, apa yang harus dilakukan? Bisa dengan definisi, bisa dengan teorema. Oh, barangkali ini tuh kita mundurkan, bisa Q1 gitu ya. Mungkin perlu Q1. Kemudian, nah supaya Q1 terjadi gimana? Oh, mungkin perlu Q2. Nah, itu langkah mundurnya. Sampai sini sudah nggak bisa diapa-apakan. Nah, majulah dari sini. Apa yang kita peroleh dari hipotesis? Makanya Anda kalau membuktikan harus bisa membedakan mana hipotesis atau asumsi, mana yang mau dibuktikan atau konklusi. Konklusi itu key-nya. Pokoknya semua pernyataan setelah kata jika, sebelum maka, itu adalah asumsi atau hipotesis. Jadi nilainya benar. Nah, setelah kata maka, ini konteksnya implikasi ya. Setelah kata maka, itulah konklusi atau kalimat yang pernyataan yang harus dibuktikan, harus ditunjukkan. Makanya dari sini saya dapat apa? Bisa jadi P1. Dari P1 kemudian bisa kita ubah jadi P2. Dari P2 bisa kita ubah misalnya jadi P3. Ujungnya nanti ternyata nyambung ke sini. Maka rangkaian pembuktiannya menjadi P menjadi P1, P1 menjadi, jika P1 maka P2, jika P2 maka P3, jika P3 maka Q2, jika Q2 maka Q1, jika Q1 maka Q. Kesimpulannya, jika P maka Q. Gitu ya. Seperti itu. Jadi dari konklusi kita tarik mundur dulu, untuk terjadi seperti itu harus apa gitu ya. Kemudian kalau misalnya ketika ditarik mundur sudah mentok, baru dari hipotesis tarik ke depan. Konsekuensi dari ini apa? Konsekuensi dari ini apa? Lanjutkan gitu. Bisa jadi nanti bercabang. Gitu, kita harus memilih, kan banyak kemungkinan. Nah, itu abstrak ya, masih abstrak. Nah, jadi maksud saya semua ini pada akhirnya ya menggunakan ini strateginya supaya dapat gitu. Forward, backward method. Supaya Anda paham, saya kasih contoh begini. Ini ada di buku Daniel Solow. Nanti saya taruh di LMS bukunya. Contoh, jika segitiga ABC, adalah siku-siku dengan sisi tegak X dan Y, dan hipotenusa sisi miring ya, Z, dan luasnya adalah Z kuadrat per 4, maka segitiga ABC sama kaki. Gitu ya. Jadi ceritanya kalau digambar, saya punya segitiga siku-siku. Ini X, Y, nggak perlu sama ya, justru yang mau dibuktikan sama gitu ya. Ini X, ini Y, ini Z. Ya, segitiganya siku-siku. Ternyata si luasnya itu Z pangkat 2 dibagi 4. Maka segitiga itu adalah sama kaki. Sampai sini, soalnya bisa dipahami?
Saya tidak bisa melihat Anda nih. Jadi kalau misalnya Anda mau tanya, langsung dipotong aja ya. Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nah dari situ apa yang kita tahu? Yang kita tahu adalah pertama dia siku-siku, nih ya. Yang kedua sisi tegaknya, oh ini jelas lah ya, X, Y, Z gitu ya. X, Y sisi tegaknya dan sisi miringnya Z. Kemudian luasnya ini, gitu. Maka segitiga tersebut sama kaki. Jadi di ujung sini saya punya segitiga ABC siku-siku, siku-siku, sisi tegak, oke, sisi tegak X dan Y, sisi hipotenusa atau sisi miring Z luas sama dengan Z kuadrat per 4, gitu ya. Itu A-nya tuh. Jadi A-nya majemuk. Ini, jika ini, dan ini, dan ini, dan ini, gitu ya. Si B-nya apa? Atau kalau ini P tadi ya. Si Q-nya apa? Q-nya bilang segitiga ABC adalah sama kaki, isosceles. Sama kaki. Oke. Sekarang menggunakan metode tadi, bagaimana caranya kita tahu bahwa segitiga itu sama kaki? Gimana kita tahu atau gimana cara menunjukkan bahwa segitiga itu sama kaki? Coba dia Wulansari, gimana caranya menunjukkan bahwa segitiga ABC itu sama kaki? ABC-nya ada di atas ini ya. Nah ini ABC. Dia? Ya Pak. Maaf Pak, tadi yang bagian contoh itu ini Pak kurang paham juga Pak. Bagian apa? Yang bagian contoh. Contoh? Kan belum ada contoh. Ini Pak yang di atas tadi. Yang contoh jika segitiga ABC adalah siku-siku dengan sisi tegak X. Ya ini, jika sisi tegak X dan Y dan hipotenusanya Z dan luasnya adalah Z kuadrat per 4, maka segitiga ABC adalah siku sama kaki. Bisa dilihat di gambar. Iya Pak. Nah, sekarang kita ingin membuktikan bahwa segitiga itu sama kaki. Gimana? Apa yang harus dibuktikan kalau segitiga itu sama kaki? Coba dia. Berarti kalau segitiga sama kaki itu dibagi dua bukan sih Pak? Katanya. Yang dibagi dua. Apa namanya? Dicari garis tengahnya gitu Pak, tingginya. Tingginya dicari. Untuk apa nyari tinggi? Untuk cari siku-sikunya Pak. Kalau mau cari luas, luasnya udah diketahui itu. Berarti Aja dia. Kita tahu bahwa segitiga itu sama kaki dari mana? Kita tahu bahwa segitiga itu sama kaki dari mana? dari dua sisi yang sama panjang, Pak. Lihat segitiga ABC. Yang mana yang harus sama panjang? Terlihat kan di layar segitiga ABC? Yang mana yang harus sama panjang? Berarti yang harus sama panjang tuh yang AB, sisi AB sama sisi AC. Panjang AB-nya apa di situ? Panjang kalau AB. Apa? Saya tulis apa panjang AB-nya?
AB-nya apa, panjang BC-nya apa? Maaf Pak, gambarnya itu yang di atas ya. Iya itu. Gambarnya tuh yang ini. Yang ini gambarnya. Oh iya ya. Berarti kalau yang AC, eh kalau yang AB itu X, kalau yang Heeh. oh ya sisi AB sama sisi BC, berarti yang sama yang sama itu sisi AB sama sisi BC. Nah, Kalau panjang AB-nya apa? sisi AB itu X, kalau sisi BC itu Y. Berarti kalau kita mau menunjukkan segitiga itu sama kaki, kita harus menunjukkan apa? Katanya dua sisinya harus sama. Yang harus sama tadi sudah disebut oleh Wulan. Jadi kalau begitu, untuk menunjukkan bahwa segitiga yang saya tulis di atas itu adalah sama kaki, kita harus menunjukkan apa? Nah, ini mau grogi nih. Coba Anda Amelia, lanjutkan dari dia tadi. Apa yang harus ditunjukkan? Eh, ininya bukan Pak, jumlah sisinya. Sebelah sisi sama kaki. Oh, ini pelajaran SMP loh. Gimana sih? Kalian terlalu apa namanya? Nggak usah tegang. Biasa aja. Segitiga sama kaki itu jika apa tadi kata dia? Sisinya sama panjang. Sisinya sama panjang. Ya, Mal dua sisinya sama panjang. Ya kalau tiga-tiganya sama panjang ya sama sisi. iya Lihat dua sisinya Pak. lihat segitiga yang saya tulis saya lingkari merah itu. Kalau begitu yang harus sama tuh yang mana? Sisi AB sama BC, berarti X sama Y-nya harus sama. Itu yang harus kita tunjukkan agar segitiga itu sama kaki. Apa yang harus ditunjukkan tadi? Sisi AB sama BC-nya mempunyai nilai yang sama. Kalau saya tulis dalam notasi yang ada di situ, berarti yang harus ditunjukkan apa? X sama dengan Y. Tuh, oke, berarti ini kan persoalannya. Untuk sampai pada sini, oh ini yang harus saya lakukan, itu yang harus saya tunjukkan, ya kan? Itu yang harus saya tunjukkan. Saya lanjut ke Iqbal. Bagaimana cara menunjukkan bahwa X sama dengan Y? Iqbal, Ya, Pak. bagaimana cara menunjukkan bahwa X sama dengan Y? Mencari garis tingginya bukan dari titik B ke titik Z. Ke titik Ah, ke karena garis AC. sekarang sudah tidak ngurusin segitiga lagi. Sekarang urusannya Oh, X sama dengan Y. Gimana menunjukkan bahwa X itu sama dengan Y? Nah, kelamaan. nah, Kamila Alivia. Mana Kamila? Coba dibuka videonya. Di kameranya dinyalakan. Mana Kamila? Iya Pak. Apa? Bagaimana cara menunjukkan bahwa X sama dengan Y? Oh, ini masalah standar lah, gampang lah. Harusnya. X mini sama dengan 0. X dikurangi Y sama dengan 0. Betul. Berarti dari persoalan ini, kok berikutnya sebentar, ini kayaknya ada yang error. Jadi, kalau begitu yang tadinya mau menunjukkan sama kaki, persoalannya berubah, oh tinggal kita tunjukkan X-nya sama dengan Y. Bagaimana caranya menunjukkan X sama dengan Y? Ya, X kurangi Y-nya sama dengan 0. Apakah itu satu-satunya cara? Masih Kamilah.
Ya, Kamila. Apakah ada cara yang lain? Ini saya masih share whiteboard kan? Gelap Pak, share screen-nya masih hitam. Saya ulangi lagi. Oke ya. Yang saya share whiteboard. PPT Pak. PT malah ya. Salah. Oke, lanjut lagi Kamila. Oke. Apakah ada cara yang lain? Kalau dibalik Pak, Y min X sama dengan 0. Ya, sama aja kalau itu. Sama aja. Menggunakan pengurangan. Selain pengurangan, ada nggak operasi yang lain yang berkaitan dengan ujungnya nanti X sama dengan Y? Coba operasi itu ada berapa yang populer? Operasi biner. Tambah ya, jumlah, kurang, kali, bagi ya. Nah, kira-kira di antara itu apa lagi yang bisa dipakai? Oke, udah nyumbang Kamila. Muhammad Faisal, coba. Ada nggak cara lain menunjukkan bahwa untuk menunjukkan bahwa X sama dengan Y? Muhammad Faisal, coba di... Iya, Pak. Ya. Apa cara lain menunjukkan selain tadi yang disebutkan Kamila ini? Apa ya? Mungkin melibatkan luasnya, Pak. Luas. Wah, kan kita Ya. cuma yang diurusin, kita mau membuktikan bahwa X sama dengan Y. Udah nggak lihat segitiga lagi sekarang. Oh, caranya X kurang Y-nya sama dengan 0. Yang saya tanya, ada cara lain nggak untuk menunjukkan bahwa X itu sama dengan Y? Ayo fokus, ini jangan kemana-mana. Kalau kuliah, supaya tidak hilang fokusnya. Ada cara lain? Wah, masa nggak kepikir sih? Hasil baginya harus sama dengan? Dibagi. Ya, hasil baginya harus sama dengan? 1. Ada cara lain? Ada. X-nya diuraikan, nanti sama dengan Y. Di antara 3 itu mana yang akan kita lakukan? Sampai situ, ada 3 pilihan itu kan? Ada lagi nggak kira-kira? Kayaknya udah nggak ada lagi. Oke, saya lihat dari yang diketahui dari asumsi. Pertama, apa yang kita peroleh dari segitiga itu adalah siku-siku. Muhammad Ramdhani, apa yang kita peroleh dari asumsi bahwa segitiga itu siku-siku dengan panjang sisi tegak X dan Y, sisi hipotenusanya Z. Mana nih Muhammad Ramdhani? Kalau ada yang lain yang tahu, yang mau berpendapat, langsung aja. Jangan nunggu dipanggil. Muhammad Ramdhani ada? Oke, saya ganti dengan Nindi Elisa Putri. Nindi Elisa Putri ada? Iya Pak, ada. Apa yang kita peroleh dari segitiga tersebut siku-siku? Ini lihat gambarnya. Apa yang bisa kita peroleh dengan fakta bahwa segitiga tersebut siku-siku? Ini pelajaran SMP ini. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan Z kuadrat, Pak. Oke.
Dari segitiga siku-siku saya peroleh. Oke. Berarti dari segitiga siku-siku dengan panjang sisi ini kita peroleh itu. Oke, berarti 3 itu udah ya konsekuensinya ini. Dari luasnya kan Z kuadrat, ya kan? Ada nggak cara lain menghitung luas ini? Ada nggak cara lain menghitung luas itu? Ini luas segitiga ini. Ini kalau nggak ditanya nggak ada yang respon sih? X kali Y bagi 2. Apa? X kali Y bagi 2. X kali Y bagi 2, bagus. Jadi, dari fakta luas sama dengan Z kuadrat per 4, saya peroleh X per X kali Y per 2 sama dengan Z kuadrat per 4. Jadi, saya sudah punya ini sekarang. Jadi, hipotesis tadi, udah kita nggak lihat lagi. Karena sudah dikonversi jadi itu. Nah, sekarang kita punya ini. Apa yang bisa dilakukan dengan dua hal itu? Tadi Iqbal sudah. Yang lain? Novia. Substitusi ya, Pak. Oke. Apa yang disubstitusi? Z pangkat 2-nya. Oke, Z kuadratnya kita substitusi. Maksudnya ini ke sini kan? Jadi saya peroleh X, Y sama dengan, ini kan dibagi 2, dikali 2 ya. Coret gitu ya, ini tinggal 2 kan? X kuadrat plus Y kuadrat bagi 2, begitu ya? Begitu maksudnya, Sarah? Iya, Pak. Setelah itu, apa lagi yang bisa dilakukan? Ya udah jadi olah. X, Y sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat bagi 2 itu apa kalau diolah lagi? Coba Royana. Apa yang bisa dilakukan dari sini? Royana ada? Ada, Pak. Ya. Apa yang bisa dilakukan dari situ? Nah, itu masalah aljabar biasa itu. Bisa dibuat jadi apa? X sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat bagi 2 itu. Kalau duanya dipindah ruas ke X, Y, diucapkan secara lengkap aja. Apa jadinya? Pak. Jadi 2XY sama dengan X kuadrat. Plus Y kuadrat. Diubah lagi jadi? Ya, tadi 2XY sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Diubah lagi menjadi? Diubah lagi menjadi? Diubah lagi menjadi X kuadrat plus Y kuadrat min 2XY sama dengan 0. Ya. Anda masih ingat cara apa? Bisa diubah lagi nggak itu? Jadi apa? Kalau bentuknya saya ganti X kuadrat kurangi 2XY ditambah Y kuadrat. Ini bisa diubah jadi apa? Izin menjawab, Pak. X min Y kuadrat bukan ya? Yakin? Siapa nih yang jawab tadi? Mesa ya? Iya, Pak. Yakin? X min Y kuadrat? Iya, karena X min Y kuadrat hasilnya X kuadrat min 2XY plus Y kuadrat. Ya, betul. Sekarang kita tahu X kurangi Y kuadrat sama dengan 0. Akibatnya apa?
X dikurangi Y dikuadratkan sama dengan 0. Akibatnya apa? X min Y sama dengan 0 bukannya Pak ya? Iya, langsung ke sini kan? Jadi perjalanannya itu adalah dari sini kita peroleh ini, kemudian dari sini, kemudian kita peroleh ini, akibatnya adalah ini, kemudian ini, ya, kemudian ini. Nah, dia jadi segitiga sama kaki. Itu cara motretnya, cara mencarinya. Ini harusnya lebih cepat lah, ini kan cuma masalah SMP ya, segitiga. Nah, setelah itu baru Anda tulis. Itu yang disebut metode maju mundur lah gampangnya. Forward, backward method. Nah, bagaimana cara menulisnya? Ya, tinggal ditulis saja. Kan tadi udah kebayang ya, karena segitiga ABC siku-siku, maka X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan Z kuadrat. Luas ABC adalah Z pangkat 2 bagi 2. Tetapi luas ABC sama dengan XY per 2. Tetapi luas ABC bisa ditulis, atau luas ABC sama dengan akibatnya gitu ya. Akibatnya Z kuadrat per 2 sama dengan XY per 2. Substitusi Z kuadrat dengan ini tadi. Maka diperoleh X kuadrat plus Y kuadrat bagi 2, bagi 4 ya. Sama dengan XY per 2. Atau ya langsung juga boleh. Gitu ya. Nah, nanti milih kalimatnya juga ikuti aja. Bentuk terakhir dapat ditulis menjadi, nah kalian ikuti aja lah nulisnya ya. Saya nulis di papan tulis saya jelek, apalagi di layar ya. Nah, begitu. Akibatnya gitu ya. Kan sebetulnya kedua ruas diakarkan gitu ya. Atau bilangan yang kuadratnya sama dengan 0 ya 0. Jadi X kurangi Y-nya sama dengan 0 atau X sama dengan Y. Udah, ini membuktikan bahwa segitiga ABC sama kaki. Nah, gitulah. Nulisnya harus bisa, ngotretnya, idenya harus dapat, gitu ya. Nulisnya juga harus dilatih. Itu buktinya. Mudah-mudahan jelas. Oh, jelas ini aja udah 45 menit ya. Sampai sini ada pertanyaan? Yang tadi menjawab pertanyaan saya, atau yang saya tanya terus menjawab, pada saat mengerjakan tadi, tolong tulis namanya di chat. Seperti Kamila, Mesa tadi ya, Iqbal, tolong tulis namanya di chat. Muhammad Ramdhani, masih ada ini? Oh, ini kayaknya jangan-jangan orangnya lagi tidur. Muhammad Ramdhani? Ya, silakan tadi, Kamila, Iqbal tadi ya. Dia tadi. Anda. Sampai sini ada pertanyaan?
cukup seperti apa? Oke, jadi seperti itu cara mencari ide untuk menuliskan bukti, gitu ya. Nah, bagaimana? Jadi ini adalah kebetulan ini bukti langsung ya, bukti langsung kan dari rangkaian hipotesis diuraikan sampai ketemu konklusinya. Oke. Itu contoh bukti langsung. Bagaimana dengan yang tidak bisa dibuktikan secara langsung? Saya akan mungkin waktu struktur aljabar contoh ini sudah pernah diberikan juga, tapi saya akan ulang lagi. Jika M kuadrat adalah bilangan genap, maka M adalah bilangan genap. Gitu ya. Jika M kuadrat adalah bilangan genap, maka M adalah bilangan genap. Dalam hal ini M-nya adalah bilangan bulat ya. M-nya adalah bilangan bulat. Jika M kuadrat adalah bilangan genap, maka M adalah bilangan genap. Oke. Nah, karena ini urusannya dengan bilangan genap, bagaimana mengubah M kuadrat menjadi M? Kan biasanya ditarik akar kan ya. Sayangnya kalau ditarik akar, hasilnya belum tentu bilangan bulat, tidak menjamin hasilnya bilangan bulat. Jadi kalau mengubah M menjadi M kuadrat sih udah pasti ya gampang bilangan bulat gitu ya. Oleh karena itu kita gunakan bukti tidak langsung dalam hal ini kontrapositif. Jadi dalam kontrapositif itu yang mau dibuktikan jika P maka Q. Tapi nanti dalam membuktikan deklarasikan dulu ya bukti dengan kontrapositif. Gitu ya. Nah, nanti pada saat membuktikan diketahui negasi Q gitu ya. Akan dibuktikan HDB negasi P. Begitu. Jadi ini yang mau dibuktikan, tapi diketahuinya negasi dari sini. Yang mau dibuktikannya negasi dari hipotesis. Mengapa itu? Mengapa bisa seperti itu? Sebab jika P maka Q nilainya setara dengan kontrapositifnya. Kalau ini benar, maka ini benar. Gitu ya. Lihat tabel kebenaran nanti. Nah, kalau kita mau membuktikan ini, berarti yang diketahui kan ini. Ini yang mau dibuktikan, gitu ya. Jadi kalau tapi deklarasi dulu di awal nulisnya. Bukti dengan kontrapositif. Ini bukti tidak langsung. Jadi kalau begitu diketahui M adalah bilangan genap, bukan genap berarti kan negasinya. Bukan genap itu apa? Ya gasal. Akan dibuktikan M kuadrat adalah bilangan gasal. Begitu. Oke, kalau menggunakan teknik metode backward forward tadi, di ujung sini kita mau menunjukkan bahwa M kuadrat itu gasal. Gasal. Di ujung sini yang diketahui M-nya adalah gasal. Pertanyaannya, bagaimana cara menunjukkan bahwa M kuadrat itu adalah bilangan gasal? Gimana cara menunjukkan gasal? Ayo, ada yang mau jawab? Nadia Octavia? Nur Hasanah? Coba. Gimana cara menunjukkan bahwa dia bilangan gasal? Izin menjawab, Pak. M-nya sama dengan 2n-1, bukan? Apa? M-nya atau M kuadrat?
M-nya. M-nya. Iya. Kalau M kuadratnya gimana? Kan sama-sama mau menunjukkan gasal juga. Apakah begini? Siapa tadi? Nadia. Nadia. Terus setelah itu apa yang bisa dilakukan dengan ini? Bisa ditarik mundur nggak? Apa yang bisa dilakukan? Agak susah ya, karena ini kan jadi begini kan. Dan akar itu tidak selalu bilangan bulat. Nah, berarti kalau itu, kayaknya udah nggak apa-apa. Jadi, cara menunjukkan bahwa M kuadrat ini adalah gasal, M kuadratnya harus sama dengan 2 kali sesuatu, sesuatunya bilangan bulat, ditambah 1. Nah, itu udah, kayaknya nggak bisa diapa-apain deh. Ini, bagaimana dengan M-nya? Bagaimana, apa yang kita peroleh dari fakta bahwa M-nya adalah bilangan gasal? Apa yang kita peroleh dari fakta bahwa M-nya adalah bilangan gasal? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Kalau misalkan M-nya tadi 2K plus 1, berarti M kuadratnya itu kan 2K plus 1 dalam kurung pangkat 2. Berarti 4K kuadrat plus 4K plus 1. Nah, 2-nya ini kita keluarkan jadi 2 dikali 2K kuadrat plus 2K tutup kurung plus 1. Jadi M kuadrat merupakan bilangan gasal juga. Iya, nanti arahnya ke sana. Tapi saya sudah memakai M kuadratnya itu 2K plus 1. Itu yang mau jadi tujuan kan? Seperti yang tadi sudah disebutkan Mesa tadi. Nah, sekarang sebelum nyampe ke sana, apa yang kita peroleh dari M itu adalah bilangan gasal. Bisa kita ingat definisi, bisa kita ingat teorema. Maka dalam hal ini M-nya bisa kita tulis sebagai apa tadi Mesa? 2K plus 1, Pak. Sama dengan ini dong. Kalau gitu nanti M sama dengan M kuadrat. Ya benar, tapi untuk M sama dengan 1 atau 0. Kan harus berlaku umum. Intinya gasal itu kan 2 kali sesuatu tambah 1. Maka M ini kita ambil 2 kali apa? 2 kali N plus 1, Pak. Nah, begitu. Jadi kalau K, kan udah dipakai di sini nih. Kalau di sini K juga, berarti M-nya sama dengan M kuadrat. Ya benar, kalau M-nya 1 atau 0. Tapi kan kita maunya sembarang. Oke. Dari situ, baru saya punya M sama dengan 2N plus 1, kemudian saya mau mengubah M kuadrat sama dengan 2K plus 1. Kira-kira dari sini mau diapakan? Nah, ini kan mudah ya, kalau ini lebih cepat dari tadi langkahnya. Ini ada M, tujuannya ke M kuadrat. Ya udah, kuadratin aja. Seperti yang tadi Mesa tadi. Gitu kan? Nah, kalau sampai situ sih, ini masalah anak SMP aja. Kuadrat plus 4N plus 1 ya. Dan ini bisa ditulis plus 1. Nah, ini tuh sama dengan itu kan. Jadi K-nya 2N kuadrat plus 2N. Tapi intinya 2N kuadrat plus 2N itu pokoknya bilangan bulat aja. Kita tulis sederhana seperti ini. Barulah berdasarkan hipotesis M-nya begini. Kemudian M dikuadratkan diperoleh ini. Dengan operasi aljabar kita peroleh ini. Intinya karena 2N kuadrat plus 2N adalah bilangan bulat, maka M bisa ditulis begini untuk suatu K bilangan bulat. Nah udah, berarti ini membuktikan bahwa M kuadrat adalah gasal. Terbukti. Gitu ya. Lah, soalnya kan genap. Ya nggak apa-apa karena kita sudah deklarasi bahwa buktinya dengan kontrapositif. Kalimat ini
diubah jadi kontrapositifnya. Makanya yang diketahuinya M-nya lawan dari genap, M kuadratnya juga lawan dari genap. Begitu? Kemudian berikutnya adalah bukti. Silakan tulis. Alah, kok jadi gelap begitu. Silahkan ditulis tadi siapa? Mesa, terus siapa tadi yang laki-laki itu? Ditulis namanya di chat ya. Kalau sudah menjawab yang tadi saya tanyakan. Silahkan ditulis lagi. Kalau ngomongnya 2 kali ya tulis lagi. Nah, oke. Sekarang saya akan tunjukkan bukunya. Ini saya stop dulu sharingnya. Jadi yang Anda harus baca sebetulnya ini. Salah, bukan window. Tab. Nanti ini akan saya share di itu ya, LMS. How to read and do proofs. Daniel Solow. Nah, nanti kalau baca buku, ininya dibaca nih, petunjuknya supaya efisien. Nah, ini backward forward ya. Yang tadi saya tunjukkan itu mana tadi? Proofs. Oh, nggak ada rinciannya. Nah, ini dia. Nah, tadi soalnya tuh ini ya. Jika segitiga siku-siku X, Y, Z dengan sisi tegak X dan Y dan hipotenusa Z mempunyai luas Z kuadrat luasnya Z kuadrat per 4, maka segitiga tersebut sama kaki. Lihat gambar. Nah, jadi kalau di buku ini hipotesisnya itu A, konklusinya B. Nah, ini kan segitiga itu adalah sama kaki. Kita anggap ini pernyataan B. Notasi aja. Pertanyaannya bagaimana saya bisa menunjukkan tadi yang sudah kita bahas ya. Maka tugas kita itu mencari pertanyaan kunci. Gitu ya. Pertanyaan kunci. Yang ini tadi gimana cara membuktikan bahwa segitiga itu sama kaki? Oh, caranya tunjukkan aja dua sisinya sama. Dalam hal ini X sama dengan Y. Kenapa bukan X sama dengan Z? Ya nggak mungkin karena Z itu pasti lebih panjang. Kan dia sisi miring. Begitu juga nggak mungkin Y-nya sama dengan Z. Itu ya. Yang begitu harus diabaikan. Oh, berarti persoalan mencari segitiga, membuktikan bahwa segitiga sama kaki, diubah menjadi menjadi persoalan membuktikan X sama dengan Y. Nah, sama, bagaimana cara membuktikan bahwa X itu sama dengan Y? Nah, kita ingat dua buah bilangan itu sama jika apa? Salah satunya selisihnya 0. Gitu ya. Tapi bisa juga hasil baginya 1 kan tadi ya. Nah, kalau di sini hanya dikasih satu alternatif, padahal sebetulnya ada 3 tadi. Nanti yang nyangkut tuh ini, gitu ya. Sampai sini udah nggak bisa apa-apain lagi, baru proses maju, gitu ya. Dari hipotesis itu kita peroleh dari luas kita peroleh ini, kan tadi ya. Karena luas segitiganya alas kali tinggi, alasnya X, tingginya Y juga kan. Maka diperoleh itu. Kemudian dari fakta bahwa dia segitiga siku-siku, peroleh ini. Setelah itu substitusi, lanjut. Nah, itu. Gitu ya. Nah, nanti yang ini silakan dibaca. Gitu ya, cara membuktikan. Mungkin satu lagi contoh, membuktikan dengan kontra. Nah, kira-kira begini nih. Backward-nya itu ya pasti muter lah. Malah yang lebih bagus yang di bawahnya. Kira-kira begini, kayak itu apa namanya ya? Maze itu apa? Labirin. Ya, labirin. Jadi langkah backward itu banyak kemungkinan kan, bisa ke sana ujungnya mentok, bisa ke sini mentok, bisa juga enggak ke sini terus gitu. Nah, dari sini juga maju. Nanti ketemu sambungannya itu yang kemudian menghasilkan sebuah langkah pembuktian. Begitu ya. Nanti ini dibaca sebagai bahan
untuk belajar bukti. Nah, di sini dilatih bagaimana membuktikan dan seterusnya. Oke, selanjutnya tentang atau bukti apa tadi bukti tidak langsung. Yang kedua yaitu kontradiksi ya. Oke, saya stop. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan lagi. Kok nggak bisa? Nah, bukti yang kedua tidak langsung itu kontradiksi. Kontradiksi itu begini. Saya mau membuktikan P, kita andaikan, kan kalau P ini benar, ya, maka negasi P-nya pasti salah kan. Begitu juga sebaliknya, kalau P-nya salah, negasi P-nya benar. Jadi kalau kita ingin membuktikan P ini benar, tapi tidak bisa secara langsung, maka kita gunakan bukti kontradiksi, andaikan negasi P-nya benar. Kemudian diuraikan terus sampai ketemu kontradiksi. Kontradiksi dengan apa? Ya dengan pengetahuan yang sudah kita tahu atau yang sudah dibuktikan. Itu kalau tunggal ya. Tapi biasanya begini, jika P maka Q. Ini yang mau dibuktikan. Apa negasinya? Nah, tentu saja negasinya apa? Negasi jika P maka Q apa? Negasi jika P maka Q apa? Nur Hasanah, coba. Nur Hasanah, Tania. Kemana ini Tania sama Nur Hasanah? P konjungsi negasi Q. Itu bukan, Pak. Gimana? Diulangi. P konjungsi negasi Q. Konjungsi itu apa maksudnya? Dan. P dan tidak Q. Gitu ya, dan bukan Q. Andaikan begitu, tapi yang kita tulis ini nggak usah. Andaikan tidak Q, karena itu kan yang mau dibuktikan. P-nya itu benar. Andaikan tidak Q, uraikan sampai kemudian, tapi ini juga dimanfaatkan. Bisa jadi nanti bertentangan dengan P, bisa jadi juga bertentangan dengan lainnya yang sudah kita tahu kebenarannya. Misalnya setelah diuraikan, ternyata menghasilkan 0 sama dengan 1. Ya itu pasti salah. Pasti ada yang salah gitu. Salah di mana? Ya di pengandaian. Kalau pengandaian ini salah, maka yang benar ini. Gitu. Ya silakan ditulis namanya. Nah, siapa tadi? Nur Hasanah. Nah, contohnya apa ya? Kalau di kalkulus mungkin ini aja dulu. Gini. Jika X bilangan real, maka X kuadrat lebih dari atau sama dengan 0. Gitu, Mak. Maka X kuadrat tambah 1 tidak pernah sama dengan 0. Gitu ya. Jika X bilangan real, jika X adalah bilangan real, maka X kuadrat tambah 1 tidak sama dengan 0. Nah, nanti Anda pelajari lagi tentang kuantor ya. Sebetulnya di sini ada kuantor. Untuk setiap X bilangan real, gitu ya. Untuk setiap X, jika X bilangan real, maka X kuadrat itu 1 tidak sama dengan 0. Nah, membuktikan tidak sama dengan, membuktikan tidak ada, membuktikan dia tidak punya solusi, itu nggak mungkin secara langsung gitu ya. Oleh karena itu, maka kita tulis dengan bukti kontradiksi.
bukti dengan kontradiksi gitu ya. Tadi yang diucapkan oleh Nur Hasanah, ini kita simpan dalam otak, ini aja. Andaikan ada A anggota atau X anggota R, saya tulis singkat aja ya, sedemikian sehingga X kuadrat tambah 1 sama dengan 0. Kan sebetulnya ini untuk kalimat lainnya, untuk setiap X bilangan real, X kuadrat tambah 1 tidak sama dengan 0. Gitu. Lawannya, lawan dari untuk setiap, ya terdapat atau ada. Andaikan ada X bilangan real, sedemikian sehingga sini. Apa yang harus kita lakukan? Ya, tentu kita harus, ini berkaitan dengan kuadrat. Saya tahu bilangan kuadrat itu tidak pernah negatif. Nah, kalau begitu, ini saya taruh di sebelah kiri aja, yang lainnya saya pindahkan ke sebelah kanan. Jadi kalau begitu, kedua ruas ditambah negatif 1. Maka kita peroleh X kuadrat sama dengan negatif 1 kan? Yang ini kurang dari 0. Gitu. Nah, kontradiksinya, hal ini bertentangan atau kontradiksi dengan fakta bahwa X kuadrat lebih dari 0 untuk setiap X bilangan real. Ya, jadi, kalau bertentangan dengan yang sudah kita tahu, ya ini juga sebetulnya dibuktikan ya, tapi nanti di aksioma urutan, di sifat urutan. Jadi, pengandaian salah, sehingga X kuadrat plus 1 tidak sama dengan 0 untuk setiap X bilangan real. Begitu ya. Nah, sebetulnya ini karena ada X itu kan untuk umum ya, X 0 lah. Gitu ya. Nah, itu bukti dengan kontradiksi. Untuk bukti dengan induksi, nanti saya taruh aja videonya. Nah, jadi mata kuliah ini ya berurusan dengan membuktikan. Jadi kemampuan membuktikannya harus selalu dilatih, begitu ya. Oke, saya harap kalian sudah menyimak video tentang fungsi ya, himpunan dan fungsi. Jadi setiap Senin itu ada apel pagi, ya nggak bisa saya 7:30. Oleh karena itu, jadi video saya upload dulu di situ. Dan fungsi himpunan dan fungsi itu udah dibahas juga sih sebetulnya waktu struktur aljabar ya. Oke, dari video itu atau dari sini aja dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, oke, kita rileks sebentar ya. Oke ya, nanti yang benar-benar joget saya kasih tambahan nilai lah. Saya lihat lagi nanti videonya. Kita akan masuk ke masih pendahuluan sebetulnya, tapi ini akan dasarnya matematika itu teori apapun itu akan selalu bergantung pada himpunan dan fungsi ya. Anda mengerjakan tambah kurang kali bagi fungsi itu sebetulnya.
apa yang dioperasikan anggota himpunan gitu ya. Oleh karena itu kalau belajar matematika di level yang abstrak ya itu tidak bisa dihindari. Pertama saya harus menyinggung tentang fungsi. Nanti Anda harus mengerjakan LK-nya ya. Tapi LK-nya baru mau saya upload nih. Ternyata banyak pelatihan nggak sempat juga ya menyelesaikan pekerjaan ini. Pengennya saya isi sampai setengahnya lah gitu ya, setengah semester. Ternyata susah. Bentar, saya taruh dulu filenya di situ. Silakan kerjakan LK sesuai petunjuk. Jadi saya dalam hal ini akan menggunakan lembar kerja. Intinya sih yang mengerjakan soal. Mana tadi? Lembar kerja, mana tadi? Barusan saya buka. Oh ini lembar kerja 1. Ya. Kok bisa ya? Lembar kerja Anda boleh tulis tangan, boleh juga diketik ya. Tapi kalau tulis tangan gimana caranya? Atau Anda tulis ulang lah, ditulis tangan ya, tulis ulang gitu ya. Filenya sih dalam bentuk Word gitu ya. Oke, saya akan menampilkan ini yang sebetulnya sudah ada di video ya. Bahannya sama dengan waktu struktural Jabar. Cuma ada sedikit penambahan aja. Himpunan, gitu ya. Ingat, kumpulan objek, nggak usah didefinisikan yang aneh-aneh. Kita notasikan dengan huruf kapital, kalau anggotanya dengan huruf non-kapital. Kalau X-nya ini anggota A, nulisnya begini. Kalau Y ini bukan anggota A, nulisnya begini. Ya, itu udah biasalah. Nah, saya akan kasih contoh yang ekstrim seperti ini. Contohnya jarang-jarang di sekolah atau sampai S1 nggak ada yang himpunan yang begini. Nah, kalau himpunannya seperti ini, tentu satu anggota A. Nah, himpunan ini anggota A juga. Tapi A itu bukan anggota A. Gitu ya. Kan di sini nggak ada A. Ya. Yang ada si A-nya itu anggota himpunan ini. Tapi dia jelas bukan anggota A besar ini. Dan seterusnya ya. Nah, tentu saja B juga bukan anggota A. Gitu ya. Kemudian, dalam hal ini, si ini, Oke, ini bisa pakai ini enggak ya? Tulisan. Coba perhatikan himpunan ini ya. Saya akan ngecek pemahaman Anda. Oke. Saya akan cek pemahaman Anda sebentar. Pokoknya ini tadi. NA-nya tadi 1, 2, 3, kemudian ini ya. Nanti saya ganti share-nya. Pertanyaannya adalah, apakah ini... Oke, saya stop dulu. Ngapain bolak-balik ya? Sebentar. Ya udahlah, di sini aja. Nah, tadi itu yang ini ya. Tadi itu yang ini. Pertanyaan saya mau nanya begini.
Apakah ini benar? Aduh. Apakah ini benar? Himpunan A yang anggotanya A, B, lihat yang ini ya. Himpunan yang anggotanya A, B adalah himpunan bagian, ya walaupun belum saya tulis tentang himpunan bagian, tapi saya mau loncat aja. Apakah benar itu? Ya, siapa yang mau jawab? Masa harus dipanggil lagi ini? Sandika coba, Sandika sama Tania deh. Iya, Pak. Benar atau salah yang saya tulis? Nah, kelamaan. Tania, coba Tania. Yang saya tulis betul atau salah? Yang warna merah? Benar, Pak. Kenapa benar? Alasannya? Karena Ya. Coba saya ganti ke Tati Soehartini. Mana Tati? Saya, Pak. Ya, silakan. Pak, maaf ya, ininya screen-nya di saya hitam, Pak. Nggak kelihatan jadinya. Yang lain, apakah melihat hitam? melihat, Pak. Screen-nya Kendala sayanya, Pak, di sinyal sama kuotanya kurang, jadinya hitam. atau Vina Rohmatika deh. Vina? Bisa gak? Ya, Pak. Bisa lihat slide-nya? Bisa, Pak. Coba dijawab pertanyaan saya tadi, beserta alasannya. Wah, lama ya urusan begini. Benar, Pak. Kenapa benar? Karena AB itu termasuk ke dalam himpunan A. Benar nggak, Pak? Ya, saya justru mau menanyakan alasannya. Ya, walaupun saya belum bahas himpunan bagian, tapi saya loncat ke situ, ya itu jelas salah. Kalau ini benar, berarti kita mau mengatakan dua juga himpunan bagian dari A. Salah ya. Kalau mau benar, ya ini harus himpunan. Ini tuh unsur bagi himpunan ini. Makanya kalau mau benar, ya harus begitu. Gitu ya. Oke, lanjutkan. Berikutnya. Itu misalkan, udah tadi ya. Himpunan semesta notasinya S, ya mencakup semua yang dibicarakan. Ada komplement, nulisnya begini. Semua anggota semesta yang bukan anggota A. Kemudian ada juga himpunan kosong, ya tentu dia tidak punya anggota. Cara menyatakan himpunan, ya kita biasakan dengan cara ini ya. Apa namanya? Notasi, gitu ya. Jadi, X anggota semesta, sedemikian hingga berlaku PX, begitu ya. Nah, untuk notasi himpunan bilangan, ini bilangan asli, bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan real, ya bilangan real, nggak bisa dibuat begini. Kemudian ini bilangan kompleks. Nah, tapi kompleks Anda mungkin belum belajar ya. Kemudian, contoh himpunan dengan notasi. S sama dengan 1/N, sedemikian hingga N-nya anggota bilangan asli. Berarti anggotanya 1, setengah, sepertiga, seperempat, dan seterusnya. Atau ini, X anggota bilangan real, sedemikian sehingga X kuadrat kurangi 2X, kurangi 7 sama dengan 0. Gitu ya. Anggotanya ada berapa nih yang A ini? Ada yang bisa jawab? Anggotanya ada berapa? Ya, pasti ada 2 ya. Akar dari sini kan. Akar dari ini kan ada 2.
Gitu ya. Jadi ada 2. Kemudian ini contoh-contoh. Kemudian ada himpunan bagian atau saya sering menyebutnya subset atau subset. Himpunan A adalah himpunan bagian dari B, nulisnya begini. Jika semua anggota A adalah anggota B. Jika paling sedikit ada satu anggota B yang bukan anggota A, maka nulisnya begini. Disebut proper subset. Konsekuensi dari ini adalah setiap himpunan kosong pasti merupakan subset dari himpunan apapun. Dan ya dalam kasus ini ya, B adalah himpunan bagian dari B, gitu ya. Nah, ini cara membuktikannya nih. Jika untuk setiap A, jika semua anggota A adalah anggota B. Jadi kalau kita mau menunjukkan bahwa A subset dari B, artinya saya ambil anggota A sembarang, tunjukkan dia anggota B. Gitu ya. Nanti di latihan ada begitu. Nah, ini gambarnya. A-nya ada di dalam B. 2 buah himpunan dikatakan sama, nulisnya begini, jika keduanya memiliki anggota yang sama. Nah, gampangnya untuk menunjukkan kesamaan 2 buah himpunan, ini aja. Tunjukkan A subset dari B dan B subset dari A, gitu ya. Jadi 2 kali itu kerjanya. Tapi ini juga bisa dianggap definisi lah ya. Tapi definisinya sebetulnya ini, nanti teorema dibantu dengan ini. Kemudian ada gabungan, ada perluasannya, ada irisan, gitu ya. Kalau ini kan gabungan 2 buah himpunan. Bisa juga gabungan N buah himpunan. Bisa juga tak hingga buah himpunan, gitu ya. Ini gabungan, irisan, kemudian ada juga komplement. A dikurangi B, nulisnya begini. Gitu ya. Jadi A dikurangi, kok jalan sendiri. A dikurangi B itu artinya semua anggota A yang bukan anggota B. Semua anggota A yang bukan anggota B. Nah, ini contohnya. Ini irisan, ini gabungan. Kalau ini A tambah B itu berarti semua anggota A gabung B yang bukan anggota irisan. Gitu ya. Jadi nanti tengahnya bolong kalau dia. Itu, kemudian ini sifat-sifat aljabarnya. A gabung himpunan kosong ya sama dengan A. Tapi kalau irisan kosong ya ini sama dengan kosong. Kenapa ini jalan sendiri? Kemudian hukum De Morgan ya. Ini membuktikan hukum De Morgan. Waduh, ini kenapa jalan sendiri? Menunjukkan hukum De Morgan ya. Hukum De Morgan kan ini nih. Yang ini kayaknya yang mau dibuktikan tadi ya. Ya, yang gabungan ya. Tentu saja kita ambil anggota ini. Ya. Maka kalau kalau X-nya itu anggota komplement A gabung B, artinya kan dia bukan anggota A gabung B. Gitu ya. Anda bisa sambil menuliskan ilustrasinya. Ini A, ini B. Kalau dia bukan anggota gabungan, berarti si X ini ada di sini. Gitu. Berarti kalau gitu X-nya bukan anggota A. X-nya bukan anggota A, sekaligus bukan anggota B. Kan dia tidak di mana-mana tuh. Kalau ini kalimatnya dan, gitu ya, karena dia tidak ada di A, juga tidak ada di B. Jadi ya, jadi X-nya bukan anggota A, dan X-nya juga bukan anggota B. Kalau X-nya bukan anggota A, akibatnya ya dia anggota A komplement dong. X-nya juga bukan anggota B, berarti dia anggota B komplement dong. Patah hubungnya dan, ini dan. Oleh karena itu berarti si X ini anggota A komplement irisan B komplement. Jadi tadi X-nya itu anggota A gabung B komplement, kemudian mau ditunjukkan X-nya juga anggota ini, dan sudah ditunjukkan tuh. Kasih kesimpulan, jadi untuk setiap X anggota A gabung B komplement berlaku ini juga. Mengakibatkan lah ya, mengakibatkan X anggota ini. Ya berarti kalau begitu ini himpunan bagian dari sini. Nah itu baru separuh tuh. Sekarang sebaliknya, ya ambil anggota ini. Y. Kenapa bukan X? Ya harus dibedakan. Bisa X, bisa Y sebetulnya nantinya. Bisa sama, bisa enggak. Tapi secara umum enggak gitu ngambilnya tuh sembarang. Makanya dibedakan dari sini.
Kalau kita ngambil ini X lagi, loh, kok sama dengan yang ini tadi? Padahal bisa sama, bisa enggak. Oleh karena itu, masih penulisannya dibedakan. Ambil Y anggota ini, ya berarti sesuai dengan definisi irisan, berarti Y-nya anggota A komplement, Y anggota B komplement. Sehingga Y-nya bukan anggota A, ini pakai kata dan, Y-nya juga bukan anggota B. Kalau dia tidak ada di A, dia juga tidak ada di B, pastilah dia tidak ada di gabungannya. Kalau dia bukan anggota gabungan, berarti ya artinya Y anggota B komplement. Berarti saya ambil Y sembarang anggota A komplement iris B komplement, ternyata kita bisa tunjukkan bahwa Y juga anggota A gabung B komplement. Akibatnya ini. Oke, berdasarkan 1 dan 2, kan kita menggunakan teorema tadi ya. Yang ini. Berdasarkan 1 dan 2, kita peroleh ini sama. Nah, Anda bisa berlatih membuktikan yang satunya lagi. Yang satunya lagi itu ini. Ini ya. Itu intinya sih nanti yang akan sering dipakai itu membuktikan subset itu ya. Tentang himpunan itu. Nah, ini contohnya A gabung B sama dengan B. Jadi, misalkan A dan B itu ya boleh juga sih himpunan kosong ya. Tapi ya boleh juga sih. Ini boleh dicoret. A gabung B jika dan hanya jika A himpunan bagian dari B. Nah, membuktikannya 2 kali nih ke arah kanan. Berarti ini diketahui nih. Ini yang mau dibuktikan. Nanti Anda bisa tonton videonya ya. Bagaimana caranya? Ini kan yang mau dibuktikan. Gimana caranya? Tadi ingat backward forward gitu. Ini gimana caranya membuktikan ini? Oh ya udah, ambil aja anggota ini, tunjukkan dia anggota B. Kalau begitu, ambil X anggota A akan ditunjukkan sebaiknya sebegini ya, X anggota B gitu ya. Nah, sekarang karena ini kan kita ambil nih, karena X anggota A, nah hubungkan dengan hipotesis. Kalau X-nya anggota A, gimana cara menunjukkan bahwa dia anggota B? Oh, melalui ini. Maka, kalau dia anggota A, ya dia pasti anggota gabungan. Karena syarat dia menjadi anggota A gabung B, harus ada di salah satu. Paling tidak di salah satu. Ya, jadi, maka X-nya anggota. Itu ya. Nah, baru kemudian karena B-nya itu sama dengan A gabung B, maka X-nya juga anggota B. Jadi, kayak tadi kesimpulannya. Jadi, setiap X anggota A mengakibatkan X anggota B. Maka berdasarkan definisi ini. Gitu ya. Bagaimana dengan sebaliknya? Kalau sebaliknya berarti yang diketahui adalah ini. Yang diketahui A. Ini Anda nanti tulis secara rapi ya. Akan dibuktikan A gabung B sama dengan B. Yang pertama yang harus ditunjukkan bahwa A gabung B himpunan bagian dari B. Bayangkan A gabung B kan begini ya. Dia itu harus masuk semuanya ke B. Tapi catatannya ini. Gitu ya. Gimana caranya? Ya kita ambil X anggota A gabung B. Maka ingat definisi gabungan. X syarat anggota gabungannya. Maka X anggota A atau X anggota B. Ada 2 kemungkinan kan ya. Tujuan kita mau menunjukkan bahwa X adalah anggota B. Jadi dari 2 kemungkinan ini, jika X anggota B, maka selesai pembuktian sesuai yang diharapkan. Ya kan? X-nya anggota ini mengakibatkan X anggota B. Tapi kalau X-nya anggota A gimana? Jika X anggota A, maka dipaksa juga oleh ini. Maka X anggota B. Karena A-nya himpunan bagian dari B. Semua anggota A kan anggota B kalau itu. Nah, jadi kalau begitu, jadi
setiap X anggota apa tadi A gabung B mengakibatkan X anggota salah tadi apa? Oke, ya. Mengakibatkan X anggota B. Ini berarti A gabung B himpunan bagian dari B. Oke, sampai situ. Selanjutnya, bagaimana sebaliknya bahwa B himpunan bagian dari gitu ya. Kembali lagi lihat gambar. Kalau B ya pasti ada di dalam itu. Kalau B ya pasti ada di dalam A gabung B. Karena syarat menjadi A gabung B itu anggota A gabung B, dia anggota A atau anggota B. Jadi kalau ini jelas tidak perlu dibuktikan lagi. Ya udah, berdasarkan ini dan sebelumnya ini tadi, maka kita simpulkan A gabung B sama dengan B. Terbukti gitu ya. Nah, tentu saja kalau Anda nulisnya nggak begitu, harus pelan-pelan. Saya menganggap Anda, karena Anda sudah pernah belajar, saya agak cepat aja. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, harusnya sih mudah-mudahan sudah disimak ya videonya. Saya lanjutkan ke sini. Kalau ada pertanyaan, potong aja. Ya, fungsi nulisnya seperti ini, aturan yang mengaitkan setiap anggota A dengan anggota B secara tunggal ya. Tapi biasanya pakai ini juga Cartesius, produk Cartesius. Tapi nanti lihat di bukunya aja kalau itu. Nulisnya begini, jadi B sama dengan FA. Jadi A dipasangkan dengan B, itu artinya B-nya sama dengan FA, dipasangkan oleh F. A-nya kodomain, B-nya kodomain, FA itu adalah ring. Bisa juga ditulis RF, atau disebut daerah hasil. Contoh, ini beberapa fungsi ya. Ini dari matrik ke himpunan bilangan real, memasangkan matrik itu dengan determinannya. Atau bisa juga seperti ini. Z ke himpunan 0,1, nama fungsinya H. Bagaimana aturannya? HA sama dengan 0 kalau A-nya gasal. Kan ini bilang bulat ya. Jadi kalau misalnya H2, HA sama dengan 1 jika A-nya adalah bilangan genap. Jadi kalau H2, ya nilainya 1. Kalau H negatif 5, nilainya 0. Gitu ya. Nah, ini seperti ini. Jadi, ring itu adalah himpunan bagian atau subset dari B kodomain. Nanti, kalau untuk membuktikan fungsi surjektif, sebenarnya setelah ini baca surjektif dan sebagainya, surjektif itu, oke, saya lanjutkan aja dulu deh. Ini adalah prapeta, peta dan prapeta ya. Misalkan F dari A ke B, lihat yang ini. X himpunan bagian dari A, nih, X ini nih, yang saya arsir. Maka peta X atau bayangan X oleh F adalah himpunan ini. Tadi sama dengan rank tadi ya. Semua pasangan dari X, di mana X-nya itu anggota X besar. Gitu ya, cara nulisnya begini. Nah, sekarang kalau Y-nya anggota dari subset dari B, misalnya sini Y-nya. Maka prapeta, inverse bayangan Y itu prapeta dari Y atas fungsi F adalah, nulisnya begini, ini prapeta dari Y ini. Yaitu semua anggota A yang pasangannya ada di Y. Yang bayangannya ada di dalam Y. Y-nya itu subset dari B. Nah ini betul-betul diperhatikan nih, supaya nanti ada soal yang berkaitan dengan ini. Itu ya. Lanjut. Kemudian fungsi komposit. Fungsi komposit, Anda sudah paham ya. F dari A ke B, G-nya dari B ke C, lihat A, B, C. Dari A dibawa oleh F, dari B dibawa ke G. Oh, ini kok belum saya ubah ya. Oke, ini nanti Anda ubah sendiri ya. PPT-nya. Ini tuh harusnya bukan sama dengan, tapi itu ya, himpunan bagian. Padahal kalau di videonya udah saya ubah. Maka fungsi komposit G bundaran F adalah fungsi yang didefinisikan seperti ini. Ya.
Jadi ini ke sini kan 2 kali proses. Bisa sekali langsung. Caranya ya dibuat begini. Ini ada jenis-jenis fungsi. Ada fungsi injektif. Fungsi injektif itu jika A tidak sama dengan B, A dan B-nya anggota A, maka petanya pun harus beda. Tapi dengan bekerja tidak sama dengan itu lebih susah. Oleh karena itu kita ambil kontrapositifnya. Ini ya. Surjektif itu jika semua anggota B punya pasangan di A. Kira-kira begitu ini dibacanya. Jika untuk setiap A anggota, salah lagi. Saya banyak salah ini. Jika untuk setiap, kebalik. Harusnya ini di sini. Jika untuk setiap B anggota B, terdapat A kecil anggota A, sedemikian hingga B sama dengan FA. Artinya, semua anggota B punya pasangan di A. Itu gampangnya. Kalau dia injektif dan surjektif, maka disebut fungsi yang bijektif atau bijeksi. Ini contoh. Nah, tadi saya mau sebutkan bahwa cara lainnya, selain ini ya, cara lainnya menunjukkan bahwa dia surjektif itu, kalau fungsinya dari A ke B, ya tunjukkan aja FA-nya itu, ringnya sama dengan kodomain. Gitu ya. Ini cara lain membuktikannya. Lanjut, contoh ini ya. Oke, supaya saya bisa coret-coret gini aja. Fungsinya dari R ke R. Ya. Buktikan dia bijektif. Tentu saja kita pertama tunjukkan bahwa dia injektif. Ambil X dan Y anggota R, sedemikian hingga petaknya sama. Gitu ya. Kalau Fx kan 5X plus 1. Kalau Fy 5Y plus 1. Karena ini sama, ya 5X plus 1 sama dengan 5Y plus 1. Kedua ruas ditambah dengan negatif 1. Setelah itu bagi 5, maka diperoleh ini. Jadi, mulai dari sini, berakhir di sini. Itu cara membuktikan fungsi tersebut injektif. Gitu ya. Bagaimana menunjukkan surjektifnya? Ya, ambil anggota ini. Sebutlah B. Bagaimana mencari A-nya? Nah, berarti kita tuh harus mencari anggota R juga, sedemikian hingga FA sama dengan B. Nah, dikotret aja. FA sama dengan B. FA itu apa? 5A plus 1 sama dengan B. Yang mau kita cari itu A. Ya, B kurangi 1 bagi 5 kan. Maka diperolehlah ini. Sehingga FA sama dengan 5 kali B kurangi 1 bagi 5. Nah, ini salah lagi. Harusnya ini ditambah 1. Kan? 5X tambah 1 kan. Dibagi 5, kemudian tambah 1 ya hasilnya B. Nah, itu menunjukkan bahwa fungsi itu surjektif. Tuh. Kemudian ada contoh lainnya di video ya. Sampai sini dulu. Sampai sini dulu silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jelas atau ada yang tidak jelas? Kalau tidak jelas nanti apa namanya? Ditonton aja videonya supaya bisa diulang-ulang. Oke, saya lanjutkan supaya Anda. Oh, sebetulnya ini udah dibahas ya di video. Contoh yang kedua itu adalah kita fungsi F ini fungsi dari A ke B. Ya, kemudian G ini dari B ke C. Masing-masing bijeksi. Ingat bijeksi satu-satu dan injektif dan surjektif ya. Maka fungsi komposit G bundaran F kan tadi A ke B dibawa oleh F, makanya F nulisnya di sini. A ke C adalah bijeksi. Gitu. Oke, supaya gampang saya tulis ini.
Coba perhatikan tadi soalnya adalah saya punya ini dari A ke B ke C. Ini ke sini dibawa oleh F, ini ke sini dibawa oleh G. Gitu ya. Kalau F-nya itu injektif, G-nya juga injektif, maka si ininya juga injektif gitu. Si G bundaran F-nya itu. Bagaimana cara menunjukkan injektifnya? Ingat, kalau fungsinya itu H, ya, fungsinya H, maka menunjukkan injektifnya itu mulailah dari HX sama dengan HY, uraikan sampai diperoleh X sama dengan Y. Gitu ya. Boleh X, Y-nya ganti dengan A dan Y. Apa saja. Yang penting dalemannya keluar. Ini kan daleman fungsi kan. Kalau fungsinya ini, ya sama aja kayak gitu. G bundaran F, X, sama dengan G bundaran F, Y. Uraikan sampai diperoleh X sama dengan Y. Gitu. Gimana cara menguraikannya? Pertama, G bundaran F itu apa sih? G dalam kurung Fx. Ini G dalam kurung Fy. Ingat tadi G-nya itu injektif. Kalau injektif, dalamnya keluar. Kan? Oh, kalau dia injektif berarti Fx sama dengan Fy. Si F-nya juga injektif. Oh, ya udah berarti si X-nya sama dengan Y. Gitu caranya. Dan itu ditulis di sini. Ya, sampai sini ya. Oke, lanjut. Sekarang bagaimana menunjukkan surjektif? Ingat fungsinya ini ya, dari sini ke sini. Tapi ininya masing-masing surjektif. Kalau begitu caranya, kan tadi ambil di situ, Z anggota C. Z anggota C kita ambil. Dia punya pasangan kah di A? Gitu ya. Nah, tentu saja lewat G dulu. Karena G-nya itu surjektif, maka si Z ini pasti punya pasangan di sini. Artinya Z adalah peta dari Y oleh G. Sehingga si Z ini bisa kita tulis G dalam kurung Y. Oke, dari Z kita mundurkan sini. Sekarang si Y-nya ini punya pasangan kan di A? K punya, karena F-nya adalah surjektif. Jadi pasti punya pasangan di sini. Karena dia surjektif. Oleh karena itu, ya berarti si Z punya pasangan. Si Y adalah peta dari X atau bayangan dari X. Sehingga ini bisa ditulis Fx. Kalau begitu, tadi Z sama dengan G dalam kurung Y. Lihat Y-nya. G dalam kurung Fx. Ini tuh apa sih? G bundaran Fx. Jadi setiap anggota C, dalam hal itu Z, pasti ada X anggota A, sedemikian hingga G bundaran Fx sama dengan Z. Itu kalau cara nulisnya ada di sini. Itu ya. Nah, ini bentar lagi jam 10 ya. Oke, silakan kalau mau ditanyakan, ada yang mau ditanyakan? Mudah-mudahan kalau Anda nggak tanya ya karena jelas gitu. Jangan sampai nggak nanya karena tidak jelas. Untuk sementara tidak ada kerja kelompok dulu. Pembagian kelompoknya ada di atas, ada di pengumuman ya, dalam bentuk Excel itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Halo, halo? Apa sudah pusing? Sudah cukup jelas sepertinya, Pak. Oke. Sarah sudah cukup jelas. Oke, silakan relax dulu 2 menit lah. Saya juga mau ngambil minum.
Walaupun ini tidak. Ini dia mau ikut? Duduk di sini. Lupa. Ya. Lupa saya nggak pakai kacamata. Ini udah pedih. Oke, kalau apa namanya belum ada yang mau ditanyakan, nanti tugasnya ada mengerjakan LK sudah bisa dilihat ya, sama menyimak video yang sifat aljabar ada di situ videonya di LMS. Kemudian mengerjakan lembar kerja juga seperti yang sekarang, tapi itu di luar tugas ya. Jadi kerjakannya masing-masing. Nanti setelah itu baru ada tugas, mungkin tugasnya saya upload jam 12-an lah. Mengerjakan 1 atau 2 atau 3 soal. Oke, mana tadi? Saya mau, sebetulnya ini maunya dalam bentuk kerja kelompok ya, tapi nanti mungkin minggu depan harus lebih efisien ya. Jadi jangan-jangan saya tidak perlu menjelaskan banyak begitu ya. Oke, saya ganti yang saya share. Lembar kerja jendela. Nah, ini cara saya membuat lembar kerjanya. Itu ya, soalnya mirip tuh dengan yang tadi. Ini lembar kerja himpunan. Misalkan A dan B adalah himpunan. Ya. A iris B sama dengan A jika dan hanya jika A himpunan bagian dari B. Nah, buktinya saya arahkan nih, termasuk kalimatnya. Ini berlatih menulis bukti ya, sekaligus ya. Diketahui A iris B sama dengan A. Yang akan dibuktikan A himpunan bagian dari B. Itu bukti ke kanan tuh. Ingat definisinya, kalau X anggota A, maka ambil X anggota A. Maka apa? Tapi saya kasih tahu nih, karena ini. Tentu lihat yang ada di sini kan. Coba lihat, kalau karena ini, berarti di situ X-nya anggota apa? Anda boleh tulis ulang ini, atau boleh juga diketik. Karena nggak mungkin saya dikumpulkan sekarang ya. Nanti ngumpulkannya di replay aja ya. Jadi kalau X-nya anggota A, maka coba, siapa yang bisa jawab? X anggota apa? X anggota apa nih di sini? X anggota B ya Pak ya? Kenapa anggota B? Karena ngikutin cara yang di soal tadi Pak. Yang jika X himpunan bagian A, maka X himpunan bagian B. Kan itu yang mau dibuktikan. Oh. Yang mau dibuktikan. Tadi nggak bisa langsung ke sana. Justru itu yang mau dibuktikan. Coba lihat ini. Kalau X-nya anggota A, ternyata kita punya ini, maka X-nya anggota A iris B ya, Pak? A iris B. Karena A-nya sama dengan A iris B. Nah, sekarang lihat lagi. Kalau X-nya itu anggota A iris B, maka X-nya anggota. Nih, kalau X-nya anggota ini, maka X-nya anggota? Anggota A dan B. X anggota B kan? Tapi kalau X anggota A kan sudah dari awal tadi. Memang dari awal kita tahu dia anggota A. Maka di sini kita isi dengan X anggota B ya, Pak? Iya, gitu. Nah, nanti Anda tambahkan kalimat di sini. Lupa nih. Jadi, setiap X anggota A mengakibatkan X anggota
Harusnya saya isi kosong nih di sini, tapi kan udah dijawab ya. Berdasarkan definisi apa? Berdasarkan definisi apa isi yang di sini? A subscript B bukan, Pak. Iya, betul. Gitu ya. Nah, yang lainnya diisi seperti itu. Nanti taruh di ruang diskusi ya. Nggak apa-apa, boleh di contek yang lain. Nah, yang ini nanti ikuti contoh yang ada di video. Lihat ya langkah-langkahnya. Kalau ada yang kurang, Anda tambahkan lagi. Ini boleh ditulis tangan, disalin ulang, atau Anda ketik langsung di sini. Berarti si garisnya ini dibuang aja. Nah, untuk latihan itu dulu. Nah, ini yang tidak saya kasih petunjuk. Sebagai saya kasih tahu, kalau membuktikan injektifnya, kan yang diminta bijeksi ya. Untuk membuktikan injektifnya, ya tadi mulai aja dari sini. Nanti sampai diperoleh X sama dengan Y gitu ya. Untuk membuktikan injeksinya, buktikan aja bahwa FR sama dengan ini. Ingat, ini tuh maksudnya X bilangan real sedemikian sehingga X lebih dari -1 tapi kurang dari 1. Ingat di kalkulus ya. Bagaimana cara sampai pada ini? Ya Anda anggap aja Y-nya si X-nya, Fx-nya itu ganti dengan Y. Gitu. Nanti dikuadratkan dan seterusnya sehingga nanti diperoleh Y-nya itu lebih gini. Itu nanti satu lagi ada lembar kerja di aksioma lapangan atau sifat aljabar. Nah, ini diskusi ini ruang diskusinya akan saya tutup jam 8 malam ya. Tetapi Anda harus mengupload di ruang diskusi. Ini saya stop sharing. Anda harus upload di sini. Ini ya. Ini kalau lembar kerja ya, lembar kerja ya. Anda klik ini seperti biasa, replay. Nah, saya berharap tulisannya, jawabannya itu dalam bentuk JPEG. Tapi kalau dalam bentuk Word juga nggak apa-apa sih. Tapi kalau JPEG itu maksudnya saya nggak perlu download. Bisa saya lihat langsung. Ini taruh aja di sini. Jadi kalau mau tulis tangan, di foto atau di scan, jadi JPEG, taruh di sini. Kalau 2 lembar ya masukkan aja 2 lembar. Atau mau PDF-nya juga boleh lah. Apa aja boleh lah. Yang penting Anda kerjakan. Selain itu tentu ada tugas ya. Ya kalau tugas saya kasih waktu seperti biasa sampai hari Jumat. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Nanti kalau saya berhalangan paling kuliahnya full video ya. Nih saya kalau mau bikin video ternyata lama juga durasinya. Sudah dibuat cepat juga. Nah, jadi tugas Anda tadi ya sudah saya jelaskan seperti itu. Kemudian jadi Anda nonton ini ya, ada himpunan, ada fungsi. Tadi udah dijelaskan kalau itu. Ini juga. Nah, nanti ada lembar kerjanya juga yang sebentar lagi saya upload. Gitu. Setelah ini ada kuliah lagi nggak? Jam 1, Pak. Jam 1, ya berarti ada waktu lah ya. Setelah jam 1 ada lagi? Tidak ada, Pak. Ada MKP, Pak. Iya. Sebentar, jadi saya lupa ini. Belum ngasih daftar hadir ya. Kode daftar hadir.
Silakan sambil ada kalau mau ditanyakan. Ayo, banyak nanya dong. Oke. Ke Bibi lagi nanti. Pak, mau nanya Pak. Silakan. Nanti record video ininya ditaruh di mana Pak? Ditaruh di pertemuan satu. Di pertemuan yang sekarang. Nanti biasanya record video itu jadinya tuh nanti malam tuh ya. Pokoknya nggak langsung aja. Nanti saya taruh di YouTube. Nanti tautannya saya taruh di mana tuh ya? Di bawah ini aja, di bawah sifat lapangan nanti, di atas forum diskusi. Itu ya. Iya Pak, mau bilang kalau misalnya video-video itunya bisa sebelum hari yang banyak apa di share-nya. Biar kitanya bisa nyatet gitu. Yang mana? Yang mana? Kalau video-video yang di-share Bapaknya buat kedepannya juga gitu. Iya, iya. Sebetulnya sudah ada ya beberapa karena bekas tahun lalu juga. Cuma kemarin lagi banyak ada kegiatan pelatihan gitu ya. Karena sebagai narasumber jadi nggak bisa sambil upload. Nanti secepatnya saya taruh di situ. Makasih Pak. Oke. Oke. Tar dulu. Oke, silakan cek di chat ya. Kode daftar hadir. Silakan sambil ngisi daftar hadir. Wah, udah jam 10 lewat ya. Oke, itu aja. Nanti lihat lagi aja di itu ya, di apa namanya, LMS-nya. Saya kasih keleluasaan untuk mengerjakan yang tadi itu, lembar kerja itu, sampai besok pagi lah, sampai besok pagi jam 8. Anda boleh nanya juga di situ sebetulnya, ya. Kalau misalnya nggak ada yang tidak paham. Baik, silakan diisi daftar hadirnya. Mungkin untuk kuliah kali ini saya cukupkan. Kayaknya memang setiap hari kita jam 8 lebih deh mulainya. Karena tiap pagi apel tuh sampai jam 8 lebih. Oke, itu saja. Mungkin mudah-mudahan minggu depan bisa lebih interaktif dalam pengertian kalian nanti mengerjakan LK itu secara berkelompok. Nah, nanti di dalam kelompok, di dalam forum diskusi itu silakan bikin thread sendiri untuk kelompok siapa gitu ya. Dan saya buat kelompok itu berdasarkan nilai struktur aljabar. Di antara teman Anda itu ada yang nilainya B+ atau A- atau A gitu ya. Jadi saya sebar merata tuh supaya bisa saling belajar. Itu saja untuk kuliah hari ini. Terima kasih. Semoga tetap semangat. Kalau pusing ya pastilah mata kuliah dengan saya itu pasti pusing. Udah andril dengan saya lagi ya pasti tambah pusing. Tapi sebetulnya siapapun yang ngajar ya andril ya harusnya susah memang. Harusnya susah. Tapi ini sudah berusaha dipermudah dengan cara lembar kerja. Saya mau uji coba dulu. Nah, untuk lembar kerja yang seperti itu Anda bisa mengerjakan nggak gitu ya. Atau nanti Anda bisa kasih masukan tuh.
ngasih masukannya boleh di ruang diskusi ya. Bahwa lembar kerja seperti ini saya tidak paham atau bagusnya seperti apa gitu ya. Oke, itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.